بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Amma ba'du. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan adalah ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berlalunya bulan Ramadan kita dapat meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan siapapun yang diberi Allah kesempatan untuk mendapatkannya, maka ia adalah pantas untuk mensyukurinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya untuk kita syukuri, yaitu Allah masih berikan kepada kita sisa usia. Berapapun sisa usia yang kita miliki, itu adalah nikmat yang sangat mahal. Karena antara lain nikmat yang paling mahal yang dimiliki orang yang masih hidup adalah sisa usia yang Allah berikan kepada dia, berapapun itu sisa usia. Karena itu adalah modal yang paling penting untuk menentukan kehidupan kita selama-lamanya. Semoga Allah berikan kepada kita usia yang panjang dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengisinya dengan ketaatan. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Kajian tafsir kita terakhir adalah surah Al-Buruj, masih dalam ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Biasanya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasul, apabila Allah dan Rasulnya sudah bercerita tentang cerita orang-orang kafir dan neraka, maka setelah itu Allah dan Rasulnya akan bercerita tentang cerita orang-orang beriman dan surga. Atau sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bercerita tentang cerita orang-orang yang beriman dan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bercerita tentang orang-orang kafir dan tentang neraka. Kenapa seperti itu? Ada beberapa hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah agar supaya orang-orang yang beriman itu di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dikawal dua perasaan, agar supaya hati orang-orang yang beriman di dalam beribadah kepada Allah ada di antara dua perasaan. Perasaan takut dan perasaan harap, atau disebut perasaan di antara perasaan khauf dan raja. Maksudnya adalah Allah ceritakan tentang cerita orang kafir dan neraka serta orang beriman dan surga. Allah selalu gandengkan, Allah selalu barengkan dua cerita ini. Tujuannya atau hikmahnya kenapa Allah selalu gandengkan? Pertama adalah agar supaya orang yang beriman itu dalam beribadah kepada Allah, hati mereka dikawal dua perasaan. Perasaan takut atau mengharap. Takut masuk neraka, mengharap masuk surga. Takut kalau ibadahnya tidak diterima, tapi besar harapan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu kalau dia salat, ya Allah aku salat, aku takut salatku ini engkau tidak terima, tapi besar harapanku salatku engkau terima. Ya Allah aku salat karena aku takut masuk neraka, aku ingin sekali masuk ke dalam surgamu. Nah inilah hikmah yang pertama kenapa Allah selalu gandengkan antara cerita orang beriman dengan orang kafir, agar supaya hati mereka selalu dikawal dua perasaan, yaitu perasaan takut dan perasaan mengharap ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu gandengkan antara cerita orang beriman dengan orang kafir, surga dengan neraka, adalah agar supaya orang-orang yang beriman itu merasa nikmat dengan keimanan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka mensyukuri nikmat itu, nikmat iman yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka terus berjuang untuk memelihara iman yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mati-matian memperjuangkan keimanan yang mereka miliki, sehingga iman itu terus naik. Mereka mempertahankan kadar keimanan mereka. Mereka tidak membiarkan iman mereka turun. Dan mereka terus berjuang sampai mereka mati menjadi orang yang beriman. Karena kalau sampai mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia penduduk neraka. Nah jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang yang beriman kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala dia menjadi orang beriman. Tidak ada. Ayahnya Ibrahim, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seharusnya adalah lebih pantas menjadi orang beriman ketimbang kita, karena keluarga mereka lah Rasul itu. Rasul itu tidur dengan mereka, Rasul itu makan bersama mereka. Tapi Allah tidak memilih mereka menjadi orang beriman, Allah memilih kita menjadi orang beriman. Sementara tidak ada orang yang bisa beriman kecuali orang yang dikehendaki Allah. Dan tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali orang yang beriman. Maka dari itu, kenapa Allah selalu barengkan antara cerita orang beriman dengan orang kafir atau sebaliknya? Agar supaya orang-orang yang beriman itu merasa nikmat, merasa bersyukur bahwa dia dipilih Allah menjadi orang beriman. Di sekian jumlah manusia yang pernah terlahir ke atas dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita orang yang beriman. Dan tidak ada keselamatan kecuali orang yang mati dalam keadaan beriman. Maka dari itu diharapkan bahwa orang-orang yang beriman terus berupaya dan berjuang untuk memelihara imannya, sehingga imannya selalu baik dan dia mati dalam keadaan beriman. Inilah fungsi atau hikmah kenapa Allah selalu gandengkan dua cerita orang kafir dengan orang-orang beriman. Agar supaya orang-orang beriman itu merasa nikmat dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada dia. Agar supaya ia merasa nikmat dengan iman itu, sehingga ia berjuang terus untuk menjadi orang yang beriman. Jemaah sekalian, ini antara lain hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang ketiga, kenapa Allah selalu gandengkan antara cerita orang beriman dengan orang-orang kafir, cerita surga dan cerita neraka, agar supaya orang-orang yang beriman itu memiliki semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, bagusnya seseorang, mulianya seseorang, banyaknya ibadah seseorang, banyaknya pahala seseorang, tingginya derajat seseorang kelak di surga, bukanlah dinilai lamanya usia dia menjadi seorang muslim. Tidak. Banyaknya ibadah seseorang, banyaknya pahala seseorang, bagusnya mutu ibadah seseorang, itu akan menjadi penentunya bukanlah lamanya usia seseorang menjadi muslim, tapi penentunya adalah sejauh mana semangat seseorang dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang paling semangat, dia yang paling banyak ibadahnya. Siapa yang paling semangat, dia yang paling banyak pahalanya. Siapa yang paling banyak, dia yang paling bagus ibadahnya. Siapa yang paling semangat, dia yang paling ikhlas. Siapa yang paling semangat, dia yang paling mulia kelak di akhirat. Usia kita menjadi muslim adalah jauh lebih lama dibanding usia Umar menjadi muslim. Usia Umar menjadi muslim hanya 20 tahun, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah Umar. Tidak ada yang bisa mengalahkan keikhlasan Umar. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Umar. Umar adalah manusia termulia nomor 2 setelah Rasulullah. Padahal dia menjadi muslim hanya 20 tahun. Kenapa seperti itu? Adalah semangat yang dimiliki oleh Umar dalam beribadah kepada Allah. Lalu dari mana semangat ini muncul? Semangat ini muncul adalah dari keimanan yang benar terhadap Allah dan Rasul. Maka dari itu Rasul katakan, man khafa adlaja, man adlaja balagal manzil. Siapa yang takut kepada Allah, takut kepada hari akhirat, maka dialah orang yang paling semangat dalam beribadah. Dan siapa orang yang paling semangat beribadah, dia yang paling mulia. Jadi semangat itu muncul dari apa? Muncul dari rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah dan takut kepada peristiwa-peristiwa akhirat. Lalu kalau begitu rasa takut itu muncul dari mana? Muncul dari iman yang benar terhadap Allah, iman yang benar terhadap peristiwa-peristiwa akhirat. Nah, maka dari itu hikmah berikutnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara cerita surga dan neraka orang beriman dengan orang kafir, agar supaya orang-orang yang beriman itu ketika mereka menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu mereka menjadi orang yang beriman dan mereka menjadi orang yang mampu beribadah kepada Allah. Sementara keimanan dan kemampuan beribadah tidak akan dimiliki siapapun
kecuali orang yang dikehendaki Allah. Diharapkan dengan kesadaran yang seperti itu, mereka memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena semangat dalam beribadah kepada Allah adalah modal untuk mencapai kemuliaan. Siapa yang paling semangat, dia yang paling bagus ibadahnya. Terus yang terakhir hikmahnya, dan masih banyak hikmah yang belum kita ketahui, kenapa Allah selalu menggandengkan cerita antara orang beriman dengan orang kafir, neraka dengan surga. Antara lain hikmahnya adalah agar supaya orang-orang beriman selalu hati-hati terhadap orang kafir. Selalu hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan orang kafir. Ini antara lain hikmahnya. Selalu hati-hati dengan orang kafir agar supaya kita selalu hati-hati dengan perbuatan-perbuatan orang kafir yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Itulah yang menjadi sebab orang yang beriman itu wajib mencintai 3 hal. Yang pertama, orang beriman wajib mencintai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang beriman wajib mencintai apapun yang dicintai Allah. Orang beriman hanya mencintai kata-kata yang dicintai Allah. Orang yang beriman hanya mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman wajib mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Agar supaya orang yang beriman itu selalu hati-hati dengan orang-orang kafir, dan agar supaya mereka selalu berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan orang kafir yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.